Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra Sembaga. Saya dari kelas biologi non-dik B, Prodi Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi literatur saya yang diberikan oleh tugas yang diberikan oleh dosen saya. Baik, itu materinya tentang struktur organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, kita masuk pada yang pertama, pada struktur organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut atau lebih dalam tentang Gymnospermae, terlebih dahulu kita mengetahui dulu apa yang dinamakan dengan tumbuhan Gymnospermae. Nah, tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Jika dilihat dari segi bahasa, Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Jadi dapat kita tarik suatu pengertian dari kedua tersebut, yaitu sehingga diartikan Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Nah, kemudian kita masuk pada struktur organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae sendiri. Nah, meskipun reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya serupa, namun terdapat beberapa sedikit perbedaan. Terdapat beberapa perbedaan utama, termasuk lokasi pada sporopit okula yang mengandung megasporangia atau tempat megaspora dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi mikrosporangia di mana mikrospora dan akhirnya butiran serbuk sari dan sperma berkembang. Nah, kemudian perbedaan signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Secara umum, struktur yang terlibat dalam reproduksi Angiospermae yang terkandung di dalam bunga jauh berkurang dibandingkan dengan yang ada di Gymnospermae sendiri. Nah, kemudian kita masuk pada megasporosit. Megasporosit terletak di depan megasporangium. Dapat kita lihat pada gambar yang saya tampilkan. Nah, menghasilkan biasanya dalam tetrat linier megaspora. 3 diantaranya membatalkan, sisanya berkembang menjadi megagametofit. Saat megaspora fungsional membesar, nukleus membelah berulang kali pada beberapa spesies selama beberapa bulan, disertai dengan peningkatan volume sitoplasma dan ukuran gametofit yang sedang berkembang selama musim semi berikutnya. Misalnya Pinus virginiana, dinding berkembang di antara banyak inti, dan satu atau lebih Archeogonia dan lain-lain berkembang di dekat ujung mikropilar gametofit. Masing-masing mengandung sel telur besar. Nah, kemudian kita masuk pada mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis, meiosis dan perkembangan spora. Mikrospora berkembang menjadi butiran serbuk sari yang merupakan gametofit jantan yang belum dewasa pada saat penyerbukan. Setiap butir serbuk sari mengandung 2 sel portalial yang dapat kita lihat pada gambar yang saya sajikan, yang mengalami degenerasi. 1 sel degeneratif dan 1 sel tabung butir serbuk sari menyebar angin mendarat di tetesan penyerbukan yang menarik kembali dan menarik butir serbuk sari melalui mikropil dan bersentuhan dengan permukaan megasporangia. Di sini ia berkembang menghasilkan tabung serbuk sari sering bercabang yang masuk ke jaringan megasporangia yang berfungsi sebagai haustorium. Di situ juga dapat kita lihat pada gambar yang tertera. Nah, kemudian dalam beberapa Gymnospermae, beberapa sel telur dapat dibuahi sehingga beberapa embrio akan berkembang, proses yang disebut polimbrioni. Dalam banyak tumbuhan runjang, itu polimbrio yang
merupakan tahap awal perkembangan sporofit melalui menjadi terbagi menjadi beberapa, biasanya 4 embrio. Suatu proses yang disebut pembelahan polembrionit sendiri. Nah, yang kedua kita masuk pada struktur organ reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ketahui dulu apa itu tumbuhan Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji, sehingga dapat ditarik suatu pengertian bahwa Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya serta pembuahannya ganda. Kemudian struktur organ reproduksi pada tumbuhan Angiospermae, meskipun terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kerucut kebanyakan Gymnospermae, bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal. Lebih terspesialisasi tinggi dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi yang spesifik. Bukti dari rekaman fosil menunjukkan bahwa berbagai FL bagian mulut berevolusi dari daun nenek moyang mereka. Bukti utama untuk kesimpulan ini adalah bentuk daripada variasi dari sepal dan kelopak bunga daun pada tingkat yang teliti, yang pada tingkat yang lebih rendah karpel dari benang sari. Itu spal disebut secara kolektif tumpuk, dan lingkaran paling bawah dari bagian mulut adalah komponen bunga yang paling mirip daun. Di banyak bunga mereka berwarna hijau dan berfotosintesis. Nah, masuk pada perkembangan benih di Angiospermae sendiri. Angiospermae famili tumbuhan berbunga yang memanfaatkan bunga untuk reproduksi seksual, yang menghasilkan produksi buah-buahan untuk mendorong perbanyakan benih. Di sebagian besar taksa dikotil, setelah pembuahan ganda, endosperma melalui perkembangan yang relatif cepat dengan banyak divisi freonuklear. Seiring perkembangan berlanjut, domain nuklir didefinisikan oleh sistem mikrotubulus yang menandai situs awal pembentukan dinding sel. Setelah selesai pembentukan dinding, endosperma menjadi jaringan seluler, menutupi embrio yang sedang berkembang dan menjadi sumber nutrisi langsungnya. Kemudian masuk pada masih dalam perkembangan benih Angiospermae. Pengangkutan nutrisi ke dalam kantung embrio dan endosperm dari jaringan sporofit, misalnya dari integumen ovular, biasanya bersifat apoplastik melalui transfer sel. Transfer nutrisi antara endosperma dan embrio bagaimanapun dapat berupa apoplastik atau semiplastik melalui plasmodesmata. Ovula dan kantong embrio bertambah besar secara bersamaan. Selama periode ini, pembagian pertama zigot biasanya melintang tetapi terkadang miring, menghasilkan sel apikal dan basal. Itu sel basal biasanya relatif besar dan sangat vakuol. Keturunannya menimbulkan suspensor yang melekat pada ujung mikrofil kantung embrio. Nah, kita masuk pada perkembangan buah dan peran buah dalam penyebaran benih. Karena biji terkandung dalam buah-buahan, cara utama penyerbukannya adalah distribusi buah-buahan. Buah adalah ovarium yang matang dan semua bagian mulut yang menempel seperti wadah, kelopak atau bed. Buah adalah karpel yang terdiri dari satu karpel atau beberapa karpel yang menyatu tanpa bagian mulut yang melekat. Contohnya adalah kacang, tomat, dan persik. Buah seperti ini berkembang dari hipogeni bunga di mana ovarium lebih unggul. Nah, buah agregat adalah bunga yang terdiri dari beberapa atau banyak karpel bunga, seperti stroberi atau
raspberry. Banyak buah terdiri dari ovarium yang menyatu dari beberapa bunga kebanyakan seperti membre atau nanas. Masih dalam perkembangan buah dan peran buah dalam penyebaran benih. Selain itu, jika buah-buahan ini terdiri dari bagian mulut, selain karpel yang disebutnya buah aksesori. Misalnya apel adalah buah aksesori sederhana karena berkembang dari ovarium inferior yang tertutup oleh wadah yang menjadi bagian dari buah yang matang. Stroberi adalah agregat buah aksesori terdiri dari wadah yang membesar dan berbulu di permukaan yang banyak ovarium kecil tertanam. Mulberry adalah buah aksesori ganda. Nah, kemudian kita masuk pada perkecambahan benih dan perkecambahan bibit dan perkembangan bibit. Nah, setelah distribusi benih dan periode dormansi panjang yang bervariasi dalam taksa yang berbeda, perkecambahan benih terjadi ketika kondisinya mendukung. Kulit benih pelindung mengandung inhibitor yang mencegah perkecambahan selama kondisi yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan bibit. Kulit biji juga biasanya kedap air karena ditutupi oleh kutikula yang tebal. Ketika impermeabilitas dihilangkan dengan paparan unsur-unsur oleh aktivitas bakteri atau jamur, atau dilewatkan melalui saluran pencernaan hewan, air diserap, inhibitor dinetralkan, dan oksigen memasuki benih. Sporopit mudah melanjutkan pertumbuhannya dan perkecambahan terjadi. Selama perkecambahan, sporopit mudah melalui transisi dari ketergantungan pada induknya menjadi keberadaan sebagai entitas independen. Baik, masih dalam perkecambahan benih dan perkembangan bibit. Pada awal proses perkecambahan, sporopit muda terutama terdiri dari daerah tematik, protoderm, meristem dasar, dan jaringan provaskuler, serta meristem apikal dari epikotil dan hipokotil. Jika kotiledon telah menjadi organ penyimpan, biasanya kotiledon tidak lagi mengandung jaringan meristematik. Jika mereka tetap tipis dan menjadi fotosintesis setelah perkecambahan, maka mereka biasanya mempertahankan potensi meristematiknya. Nah, kemudian kita masuk pada morfogenesis bunga. Bunga adalah struktur yang menentukan dan berbunga di semusim menghentikan pertumbuhan vegetatif tanaman. Namun pada tanaman keras, apex mulut baru terbentuk berulang kali dan berbunga terjadi sepanjang umur tanaman. Sebelum induksi bunga, ruas pucuk vegetatif biasanya memanjang dan banyak tunas lateral dapat dimulai di bawah meristem apikal. Meristem oral biasanya menjadi jauh lebih luas daripada keadaan vegetatifnya, dan kecepatan pembelahan sel meningkat. Analisis genetik telah mengidentifikasi sekitar 80 gen yang berfungsi dalam beberapa jalur genetik yang mengontrol transisi dari vegetatif ke dalam oral. Kemudian kita masuk pada peran sitoskeleton dalam pertumbuhan tabung serbuk sari. Pertumbuhan tabung serbuk sari melalui kepala putik dan gaya adalah salah satu contoh paling dramatis dari pertumbuhan sel di kerajaan tumbuhan. Di Zimais, tabung serbuk sari dapat memanjang sepanjang 50 cm dalam bentuk 24-36 jam dengan kecepatan sekitar 0,5-0,7 ampere per jam. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa mekanisme pertumbuhan tabung serbuk sari telah lama memesona ahli anatomi tumbuhan dan ilmuwan tumbuhan lainnya.
Eh, Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.